Halo sahabat super dan jadul lovers. Nike Ardila atau Nike Ratnadila, Mojang Bandung yang sempat menjadi Nike Astrina karena penggemar berat Nike Astria. Tapi sekarang, adakah yang mampu menimbang mana yang lebih populer di antara Nike dan Niki? Sebab toh keduanya memiliki prestasi yang hampir seimbang. Bahkan penjualan kaset dan permintaan panitia pertunjukan untuk mengadakan show bagi keduanya sama-sama laris. Para pengamat musik nampaknya lebih suka bersikap netral. Nike dan Niki cenderung disebut sejajar, tetapi Nike segera membantah itu terlalu berlebihan. Terus terang, saya masih berada di bawah Kak Niki, kata Nike. Dan memang dalam sisi lain, Nike yang kini sangat akrab dengan Niki lebih memilih berada di posisi sebagai adik ketimbang teman sesama artis. Bahkan ketika Nike dan Niki plus artis lain yang meraih BAS Award tahun 1990 menikmati salah satu hadiah berupa jalan-jalan ke Eropa, adalah Nike Astria yang dipercaya kedua orang tua Nike Ardila untuk menjaga sang adik. Gadis yang 27 Desember 1990 genap 15 tahun ini memang sudah menjadi milik masyarakat. Makanya sudah ribuan surat yang mengalir ke rumahnya. Ratusan diantaranya datang dari cowok menawarkan semerbak cinta remaja yang memang belum dikenal Nike. Padahal sebagai artis dengan penampilan fisik dewasa, ia memang bongsor. Nike yang cantik ini bisa juga seksi. Karena itu, mungkin tidak sedikit orang yang tak percaya bahwa baru belakang ini nih, Nike tahu ternyata ciuman itu tidak membuat perempuan menjadi hamil. Sebelumnya, dulu saya kira ciuman itu bisa membuat hamil. Habis kata teman begitu sih, ungkap Nike lugu. Maka agak perlu waktu ketika dalam film Ricky nakalnya anak muda, ia harus melakukan adegan cium. Dan benar, lewat film inilah Nike untuk pertama kalinya melakukan adegan ciuman. Hasilnya ternyata adegan ini berjalan sangat mulus. Tak ada pengulangan sama sekali, padahal tadinya Nike sempat menolak. Habis gimana ya, pacar aja belum, mau seorang lain mendahului, kila Nike. Ketika pertama kali ia nongol di pentas musik Indonesia, hampir tak ada orang yang menduga Nike Ardila bakal bisa sepopuler sekarang ini. Banyak orang, juga para pengamat musik, menganggap Nike hanyalah satu dari sekian pendatang baru yang tak memiliki modal dasar sebagai penyanyi, seperti materi vokal dan teknik menyanyi yang benar, kecuali tampangnya yang memang menawan. Umumnya faktor wajah menawan inilah yang memang menjadi tren bagi para pendatang baru di dunia keartisan kita. Karena itu, meskipun pada akhirnya Nike berhasil menembus popularitas, tak ada yang menganggap semua itu karena Dewi Keberuntungan sedang berpihak padanya. Sejujurnya, Nike alias Keke, begitu panggilan akrabnya, memang tidak bercita-cita muluk. Misalnya ingin menjadi seorang Aretha Franklin yang tersohor dengan bluesnya. Tidak juga menjadi seperti Emilia Contessa, penyanyi nasional yang dikenal memiliki karakter vokal khas. Lalu apa cita-cita Nike di pentas nyanyi? Saya ingin mengikuti jejak Niki Astria, akunya. Ditemukan oleh pemandu bakat artis Denny Sabri, Nike lalu tidak berkeberatan ketika namanya diganti menjadi Nike Astrina. Waktu itu saya senang karena ada kemiripannya dengan nama penyanyi yang saya kagumi, tuturnya. Lewat tangan pencari bakat yang juga penemu Nike Astria ini, Nike Astrina lalu sering diajak jalan untuk memperkenalkan pada dunia yang ingin digelutinya. Saya sering menjadi penyanyi pendamping di panggung musik kecil-kecilan, ucapnya. Tahun 1986, Nike Astrina mulai mendapat pengalaman mengenal studio rekaman lewat album Bandung Rock Power, produksi dari Billboard. Album rame-rame seperti itu juga digarapnya pada tahun 1988 dalam soundtrack film Gadis Foto Model. Dalam film yang dibintangi oleh Cut Irna ini, ia juga ikut mendukungnya sebagai figuran biasa. Meskipun saat itu nama Nike belum masuk hitungan, tapi lewat Arista Record yang merekam soundtracknya, itulah kelak nasib gadis ini berubah. Waktu itu saya diajak Kang Denny ke Jakarta untuk menemui Om Deddy Dores yang butuh penyanyi untuk lagu Seberkas Sinar.
Setelah dirasa cocok, saya lalu dibawa ke produsernya, kenang Nike tentang tangga pertama perjalanan karirnya. Produser Arista Record itu pula yang menurut Nike mengganti namanya dari Nike Astrina menjadi Nike Ardilla. Alasannya kalau pakai nama semula mirip dengan nama Nike Astria. Produser itu tidak mau karena katanya kesannya seperti sengaja mengikuti Nike Astria. Tuturnya dengan peristiwa tahun 1989 itu. Apalah arti sebuah nama, tapi nyatanya meski tidak banyak yang dilakukan oleh Nike, kecuali rekaman sehari di studio dengan tambahan Ardilla di belakang namanya itu, seberkas sinar meledak di tangannya, dan membiaskan sosoknya ke segala arah hingga ia dikenal ke seantero negeri ini. Seberkas sinar album perdana Nike, Ardilla itu laku tak kurang dari 300.000 buah, sehingga tidak berlebihan bila tahun 1989 dianggap merupakan tahun emas bagi Mojang Bandung kelahiran 27 Desember 1975 ini. Dari hasil kesuksesan album tersebut, Nike mendapatkan bonus mobil Kijang Super. Seperti mimpi rasanya karena saya sendiri tidak paham kalau lagu itu laku dan saya jadi dikenal orang, ucapnya. Bahkan menjadi boom musik jenis pop rock dekade tahun 1990. Melalui angka penjualan melebihi target 300.000 buah, Nike Ardilla meraih award 1990 bersamaan dengan Nike Astria, penyanyi yang dikaguminya, yang dinobatkan sebagai the best dalam kategori penyanyi rekaman terbaik untuk album seleksi bias sinar yang juga didukung oleh Nike Ardilla. Maka Nike dan Niki kemudian sama-sama mendapatkan hadiah untuk keliling Eropa. Tapi Nike Ardilla yang pengagum berat Debbie Gibson ini ternyata tidak merasa sebagai penyanyi rock seperti Nike Astria. Makanya saya jadi bingung kalau orang menyebut saya lady rocker. Padahal mah saya bukan, vokal saya ini kan ngepop, jadi saya lebih merasa sebagai penyanyi pop. Cuman kalau orang mengatakan lain ya terserah, ungkapnya. Setelah seberkas sinar, Nike Ardilla agaknya semakin kukuh di tangan Dedi Dores. Buktinya album keduanya Bintang Kehidupan karya Dedi Dores lebih meledak di pasaran.